Dan AI. Belakangan istilah AI sering sekali terdengar. Apa karena AI ini dianggap suatu hal yang spesial? Atau mungkin hanya suatu ajang untuk menunjukkan seberapa jauh teknologi yang kita gunakan saat ini sudah berkembang? Di balik banyaknya kata AI yang sering terdengar, tidak menutup kemungkinan munculnya pro dan kontra dari berbagai kalangan, yang merasa dirugikan, bahkan yang merasa terancam. Tapi pada praktiknya, apakah AI ini benar-benar berbahaya? Gue pribadi mengenal istilah AI ini sudah cukup lama. Mungkin waktu gue SMP atau sekitar tahun 2011-an. Dan gue pertama kali mendengar istilah AI ini muncul di dalam game. Wow, ternyata game memberi dampak yang cukup baik untuk hidup gue. Oke, itu hanya intermezzo aja, kita lanjut ke pembahasannya lagi. Mari kita lihat sedikit apa itu AI dan apa kontribusi AI ini untuk kehidupan manusia. Menurut beberapa pengertian yang gue temukan, AI atau Artificial Intelligence adalah suatu ilmu di bidang komputer yang memiliki kemampuan khusus untuk memecahkan suatu masalah. Dan bahkan nih, disebutkan dapat menyaingi kemampuan berpikir umat manusia. Jujur setelah gue mencari tahu arti AI ini, membuat gue cukup khawatir nih. Apakah benar kemampuan berpikir manusia saat ini sudah bisa disaingkan dengan kemampuan AI? Mari kita sedikit mundur ke tahun 1956, di mana pada tahun itu diadakanlah konferensi Dartmouth atau konferensi AI pertama di dunia, dan dari sanalah era AI mulai dibicarakan. Dari beberapa sumber yang gue baca, ada dua orang di balik pengembang AI ini. Yang pertama ada Alan Turing, dan yang kedua ada John Von Neumann. Akan tetapi, pada praktiknya, istilah AI tidak dipopulerkan oleh mereka berdua, tetapi oleh John McCarthy dan timnya, yang bahkan dikenal dengan sebutan The Father of AI. Singkat cerita, dari konferensi Dartmouth lah kemampuan AI mulai benar-benar dikembangkan, sehingga menghasilkan beberapa produk yang mungkin kita gunakan saat ini, seperti mesin pencarian, alat perekaman, dan mobil tanpa pengemudi. Jika dilihat dari perkembangan AI yang gue sebutkan tadi, AI itu sendiri adalah sebuah bentuk sarana yang membimbing umat manusia menuju ke arah yang lebih maju. Tetapi faktanya, kenapa banyak orang mulai takut ketika AI ini hadir di kehidupan mereka? Banyak isu yang beredar bahwasanya orang-orang mulai takut kalau AI akan mengambil alih pekerjaan mereka. Dari artikel yang gue baca, muncul pernyataan, manusia memiliki rasa kecenderungan untuk takut pada hal yang tidak mereka ketahui, sehingga munculkan rasa khawatir yang berlebihan, dan membuat mereka takut akan arah perkembangan AI ini. Muncul beberapa pendapat dari pekerja di bidang kreatif yang mulai merasa khawatir karena produk-produk AI ini sudah mulai mudah untuk diakses, sehingga munculkan daya saing dari divisi baru, dan produknya pun bisa didapat secara mudah. Alih-alih takut, perkembangan AI pun memiliki masalahnya tersendiri, mulai dari legalitas yang tidak jelas, tidak adanya perlindungan data, dan bahkan tanggung jawab dari karya-karya AI ini mungkin dapat melanggar hukum dan merugikan pihak-pihak tertentu. Tidak hanya itu, beberapa masalah yang muncul karena AI baru-baru ini menjadi pembicaraan yang cukup serius. Gue menemukan salah satu berita mengenai berhentinya CEO yang bergerak di bidang AI. Tidak hanya itu, mereka bahkan memutuskan memecat karyawannya sebanyak 10%, atau jika di total sekitar 200 orang karyawan. Walaupun pemecatan yang dilakukan kepada staf operasional bisnis, namun bisa kita simpulkan bahwa pengembangan AI ini sedang tidak baik-baik saja. Gua menemukan salah satu kasus dari AI yang baru-baru ini menjadi masalah. So y'all know how it's 2023 and robots are like taking over the world. Like we're talking to a robot, like there's no person on this speaker. It's just a robot taking your order. So she adds the Diet Coke from the next line to my screen. For some reason, she took the Diet Coke off and made it 9 sweet teas. 9! I did not ask for this. Salah satu perusahaan makanan cepat saji baru-baru ini menghentikan layanan berbasis AI mereka. AI ini diperintahkan untuk melayani layanan drive-thru. Namun muncul masalah di mana pesanan yang diminta tidak sesuai dengan keinginan si pembeli. Alhasil, ini membuat beberapa outlet yang menggunakan AI ini menjadi kacau dan akhirnya layanan ini dihentikan. Dari kejadian ini bisa kita lihat bahwa pengembangan AI yang digunakan saat ini masih berada di tahap awal. Dan tidak menutup kemungkinan nih, suatu saat nanti mungkin saja teknologi AI ini akan
bisa berkembang. Kita sebagai manusia, mau tidak mau harus menerima arah teknologi yang dinamakan dengan AI ini tidak bisa kita hindarkan. Cara yang lebih efisien untuk mengatasi ketakutan akan tergantinya manusia dengan teknologi AI ini, tentu saja dengan mengembangkan skill yang kita miliki. Sehingga tempat kita bekerja mungkin akan berpikir kembali untuk menghentikan hal yang ada di dalam diri kita, namun tidak mereka temukan di AI. Terdengar sulit, tapi seperti itulah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Apakah AI ini akan terus berkembang? Gua rasa untuk menjawab hal ini tidak bisa kita lakukan sekarang. Karena untuk mengembangkan AI itu sendiri membutuhkan sumber daya yang besar dan waktu yang amat panjang. Apakah AI bisa menggantikan manusia? Untuk saat ini menurut gua belum bisa. Karena kompleksnya masalah yang terjadi di lingkungan kerja, sehingga sewajarnya masih membutuhkan tenaga manusia. Daripada menggantikan, kenapa AI tidak dibuat saja untuk menunjang ataupun membantu aktivitas dan pekerjaan umat manusia? Karena seharusnya manusialah yang memerintah, bukan diperintah. Gua Faris Mufti, terima kasih sudah menonton.